Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengkaji satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atun dhata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat aynah, yang artinya 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu imam atau pemimpin yang adil, kemudian pemuda yang hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian seorang yang hatinya bergantung di masjid, kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka pun berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang yang diajak wanita untuk berbuat yang tidak baik, di mana wanita tersebut memiliki kedudukan dan kecantikan, namun ia mampu mengatakan inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah. Kemudian seorang yang bersedekah dan dia sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir adalah seorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian sehingga kedua matanya meneteskan air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kehidupan akhirat, di mana itu adalah kehidupan yang panjang, perjalanan yang panjang. Setelah seseorang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia berpindah dari kehidupan dunia dan selesai dari kehidupan dunia kemudian berpindah kepada kehidupan akhirat. Dimulai dari kehidupan di alam barzakh, di alam kubur, di mana seorang akan berada di alam kubur dari semenjak meninggal sampai dengan datangnya hari kebangkitan. Itulah pintu yang pertama seorang masuk di alam akhirat.
keadaan yang pertama yang dialami seorang ketika masuk di alam akhirat, yaitu di alam barzakh atau di alam kubur. Dan kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala tegakkan hari kebangkitan, maka berpindahlah dari alam barzakh menuju alam akhirat yang berikutnya, di mana semua makhluk Allah Subhanahu wa taala Allah akan bangkitkan mereka semuanya. Terlebih adalah manusia. Dan kemudian disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menggiring seluruh manusia di padang mahsyar. Itulah kehidupan yang pasti akan dilewati oleh setiap dari kita. Setiap manusia akan melewati kehidupan akhirat, di mana akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Disinilah ada satu keutamaan besar bagi seorang muslim tatkala mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, tatkala berada di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang luar biasa, di mana tatkala manusia dalam keadaan yang sangat mengerikan, manusia dalam keadaan matahari didekatkan sangat dekat dengan kepala. Kemudian keringat pun demikian, ya, keadaannya sampai membanjiri tubuh-tubuh manusia. Keadaan yang sangat mengerikan. Di situ ada keutamaan yang sangat besar bagi mereka 7 golongan yang mendapatkan naungan dari arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya bagi kita, selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki amal kita, untuk memperbaiki ibadah kita, maka kesempatan kita untuk kemudian mendapatkan keutamaan daripada 7 golongan tersebut. Siapakah mereka? Yang pertama adalah imamun adil. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada seorang muslim untuk menjadi pemimpin kaum muslimin, sehingga dialah yang mengurusi maslahat kaum muslimin, ternyata pemimpin tersebut adalah pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang saleh, pemimpin yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan keadilan, yang selalu berbuat adil terhadap rakyatnya, di mana beliau menegakkan kebaikan, menegakkan keadilan, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan berlaku adil kepada mereka semuanya. Maka balasan bagi orang yang seperti ini, yaitu pemimpin yang adil, akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada makna pemimpin yang adil adalah semua kaum muslimin yang mengurusi urusan-urusan kaum muslimin, di mana mendapatkan amanat untuk mengurusi urusan kaum muslimin, maka dia pun berlaku demikian, berlaku adil. Dia pun bertakwa, saleh untuk diri sendiri, dan dia pun bertakwa serta saleh untuk orang lain, untuk yang dipimpin. Maka berbahagialah orang yang demikian, yang bersabar untuk adil terhadap yang dia pimpin, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala memimpin, maka akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Kita tahu bahwa pemimpin yang adil Allah Subhanahu wa taala sebutkan pertama kali di dalam hadis tersebut. Karena satu kebaikan apabila kebaikan tersebut sampai kepada orang lain, maka tentunya kebaikan tersebut pahalanya lebih besar daripada kebaikan yang itu adalah untuk diri sendiri. Kebaikan tersebut sampai kepada orang lain, sampai kepada manusia yang sangat banyak merasakan kebaikan tersebut sebagai pemimpin yang adil, sehingga merasakan ketenangan, merasakan ketentraman dengan kepemimpinan orang ini, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada orang tersebut, akan mendapatkan naungan
dari Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy-Nya. Kemudian yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu pemuda yang hidup istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa pemuda memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Dan pemudalah yang menjadikan satu kebaikan tatkala satu masyarakat, suatu bangsa di mana pemudanya adalah pemuda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang hidup beribadah dan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kita akan memiliki harapan besar ke depan bahwa satu daerah tersebut, satu bangsa tersebut akan baik ke depannya, di mana akan dipimpin oleh para pemuda yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang Allah Subhanahu wa taala bekali dengan berbagai macam kekuatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu syahwat yang besar sehingga mudah sekali untuk kemudian dibawa oleh syaitan untuk jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata dia mampu untuk menahan diri, mampu bersabar, mampu untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan perintahnya, di dalam meninggalkan larangan-larangannya, dan terus bersabar sehingga di atas ketakwaan kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka layak bagi yang demikian seorang pemuda yang hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hidup istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian mendapatkan naungan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, yaitu seorang yang hatinya bergantung di masjid. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini, golongan yang ketiga adalah orang yang mampu selalu mengingat masjid. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dengan hati yang bergantung di masjid. Di mana seorang tatkala keluar dari masjid, maka pun dia selalu mengingat masjid. Dia selalu mengingat waktu, kapan akan kembali ke masjid. Dia ingin segera kembali, dia rindu dengan masjid dan ingin segera kembali ke masjid. Karena hatinya hakikatnya bahagia ketika berada di masjid. Atau dengan makna lain dijelaskan oleh para ulama, seakan-akan hati orang tersebut digantungkan di masjid, sehingga tatkala keluar dari masjid dalam keadaan tidak membawa hatinya, sehingga dia pun ingin segera kembali ke hatinya, dia ingin segera kembali ke masjid, karena situlah hatinya berada. Maka sifat yang demikian adalah sifat yang sangat mulia, satu sebab kebaikan di mana seorang mencintai masjid, seorang hatinya selalu ingat masjid dan ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa tenang ketika berada di masjid, merasa besar hatinya, tentram ketika berada di masjid. Maka layak bagi orang yang demikian untuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat, golongan yang keempat adalah warajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Keduanya ketika bertemu karena Allah, ketika mereka berkumpul karena Allah, dan ketika mereka berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjifati demikian, bahwa pertemuan mereka dan juga perpisahan mereka semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena perkara dunia.
Bukan karena harapan-harapan terhadap dunia yang dimiliki oleh sahabatnya, tidak demikian. Namun benar-benar cinta di bawah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha yaqulu yaumal qiyamati ainal mutahabbuna bijalali al yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan mengatakan, di mana orang-orang yang saling mencintai dengan keagunganku. Pada hari ini aku berikan naungan kepada mereka dengan naunganku, di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menguatkan apa yang disebutkan di dalam hadis tentang 7 golongan tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan memanggil mereka-mereka yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang saling mencintai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai di bawah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan kepada mereka, di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, maka telah wajib kecintaanku, telah wajib kecintaanku untuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang duduk bersama karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang saling ziarah, saling menengok karena Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang saling menolong karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajabat mahabbati. Sungguh pasti telah wajib kecintaanku untuk mereka-mereka yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalil-dalil yang berkaitan dengan kecintaan karena Allah, mereka-mereka yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Dan itulah di antara dalil-dalil tersebut yang menunjukkan keutamaan seseorang yang mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mengharapkan cinta Allah Subhanahu wa taala karena kecintaannya kepada orang lain. Kemudian golongan yang kelima, warajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yaitu seorang yang diajak wanita yang memiliki kedudukan, memiliki kecantikan untuk berbuat kekejian, maka ia mampu mengatakan inni akhafullah. Sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada mereka yang takut karena Allah tatkala syahwat sedang menguasai dirinya. Tatkala seseorang dihadapkan pada satu keadaan untuk berbuat maksiat, untuk berbuat kekejian. Bahkan dalam hadis ini disebutkan ketika wanita tersebut adalah wanita yang kebanyakan manusia mungkin tidak mampu lagi untuk menahan dirinya. Ternyata orang tersebut mampu mengatakan inni akhafullah. Sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Tatkala beliau diajak untuk berbuat kekejian dan ternyata beliau mampu untuk meninggalkan fitnah tersebut, mampu melarikan diri dari fitnah tersebut sehingga kemudian mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu merupakan contoh yang nyata dalam kehidupan kita, di mana seorang dengan ketakwaannya, dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa harapnya terhadap keutamaan Allah Subhanahu wa taala, mampu untuk kemudian menjaga dirinya dari kekejian, untuk kemudian menolak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu seorang yang bersedekah sehingga dia sembunyikan sedekah tersebut sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Rasulullah SAW di dalam hadis ini menyebutkan keutamaan orang-orang yang bersedekah, di mana sedekah tersebut diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena jiwa manusia memiliki satu sifat, ya, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa selalu mengajak kepada yang kepada yang jelek. Di antara ujian ketika seorang berinfak, seorang bersedekah, seorang memberikan hibahnya adalah ingin diketahui orang lain. Ingin mendapatkan bagian dari dunia dengan infak tersebut. Sehingga kemudian dikenal oleh orang sebagai orang dermawan, dikenal orang lain sebagai orang yang baik, sebagai orang yang suka membantu orang lain, orang yang gemar bersedekah. Maka sifat-sifat yang demikian tatkala dilawan dengan usaha dia untuk mengikhlaskan infak tersebut, sedekah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga diibaratkan oleh Nabi SAW sampai tangan kirinya pun tidak melihat apa yang diinfakkan tangan kanannya. Karena begitu sembunyinya dia, begitu semangatnya dia untuk kemudian tidak ada yang mengetahui sedekah tersebut. Maka berbahagialah orang yang demikian, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan, kemudian memberikan kelebihan tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengharapkan dunia. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah warajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu, yaitu seorang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, mengingat akhirat, mengingat dosa-dosanya, mengingat kehidupan yang akan datang setelah kehidupan dunia, sehingga dia pun meneteskan air matanya. Maka orang yang demikian akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ketika seseorang tidak mengharapkan dunia, seseorang jauh dari ujian-ujian dunia, tidak ada orang lain. Dia pun sendirian. Bahkan keluarganya pun tidak tahu. Kalaupun ada istrinya, ada suaminya, ada anak-anak, itu pun tidak tahu. Ternyata dia menyendiri, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat akhirat, dan kemudian meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berharap besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhuman naru, ainun bakat min khasyatillah, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah." Dua mata yang tidak akan disentuh api neraka, yang pertama adalah mata yang menangis, yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mata yang menjaga kaum muslimin di jalan Allah Subhanahu wa taala,
mata tersebut bergadang dalam rangka menjaga saudara-saudaranya yang sedang istirahat ketika berjihad di jalan Allah, ketika mereka sedang menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dua mata ini tidak akan tersentuh dengan api neraka. Keutamaan yang begitu besar bagi orang-orang yang mampu takut kepada Allah, mampu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala tatkala orang lain tidak mengetahuinya, hingga kemudian meneteskan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang demikian akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dari 7 golongan tadi, ya, berbeda-beda keadaan mereka, bagaimana mereka kemudian mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap dari kita mampu untuk kemudian memperhatikan 7 golongan tadi. Mana yang mungkin bisa saya lebihkan daripada yang lain? Mana kesempatan saya untuk kemudian mendapatkan keutamaan tersebut? Ya, salah satu ataupun lebih dari itu semuanya yang kemudian mudah-mudahan pada hari kiamat, di hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan memanggil seluruh hambanya, akan menghisab seluruh makhluknya, maka 7 golongan ini mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari 7 golongan tersebut yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada. Amin. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih Ustaz atas materi dan bahasan yang sangat bermanfaat yang Ustaz sampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Dan demikianlah tadi khawatul Islam rahimani Allah wa yakum, pemirsa TV Roja, juga pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda berada. Dan kini akan kami berikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Anda yang bertanya langsung memperdalam materi, silakan menghubungi nomor kami 0218236543 untuk menghubungi kami melalui telepon atau pesan singkat di 081317776543. Sebelum kami buka melalui telepon, kita akan bacakan dari pesan singkat Ustaz. Pertanyaan yang masuk dari saudara kita Haryanto di Sinjai, Sulawesi Selatan Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Banyak orang saat ini berpacaran dan berkata kami cinta mencintai. Apakah hal tersebut yang digolongkan dalam 7 golongan yang akan masuk dalam surga dan dinaungi oleh Allah karena saling mencintai Ustaz? Nah. Baik, ya. Nah, terima kasih atas pertanyaannya saudara kita Haryanto yang ada di Sinjai. Ya. Iya. Di mana kita saksikan bersama para pemuda yang tidak mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin belum mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik, sehingga banyak terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan. Terjatuh ke dalam dosa yang mungkin tidak merasa. Di antara contohnya tadi, ya, 2 pemuda dan pemudi tadi yang saling mencintai, atau dengan bahasa sekarang berpacaran, ya. Mereka mengatakan cinta karena Allah. Apakah itu termasuk dalam keutamaan yang tadi? Cinta karena Allah Subhanahu wa taala atau saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah cinta di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cinta yang dibangun di bawah kecintaan Allah Subhanahu wa taala, di bawah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian cinta tersebut itu dibangun, ya, setelah seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian mengadakan akad yang syar'i, akad nikah yang syar'i, maka benar, ya, kecintaan mereka suami dan istri tersebut adalah kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika memang diniatkan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau itu dibangun sebelum menikah, maka sungguh ini adalah ujian, ini adalah fitnah. Di mana kewajiban seorang muslim dan muslimah, ya, para pemudi dan para pemuda, untuk meninggalkan yang namanya pacaran. Karena akhir dari pacaran tersebut adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana hubungan tersebut bukan hubungan di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali terjadi kemudian kerusakan-kerusakan dikarenakan perbuatan tersebut. Sehingga
ketika ingin membangun kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala adalah cinta ya di antara laki-laki dengan sahabatnya yang lain, dengan temannya yang lain, yang kemudian saling memberi dan saling menerima. Apakah itu materi, apakah itu nasihat, tapi semuanya dibangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berkumpul karena Allah, ketika harus berpisah itu pun karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala alam ya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas jawaban Ustaz Romlan kepada saudara kita yang bertanya tadi melalui pesan singkat. Berikutnya masih kami bacakan pertanyaan dari saudari Stefani di Bogor. Nah Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa menangis dalam kesendirian di malam hari? Sedangkan kita ini masih remaja Ustadz, akan susah sekali melakukan hal semacam itu Ustadz. Barakallahu fiik. Ya. Baik, ya. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana agar kita mampu menangis ya ketika sendirian, ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih adalah masih remaja. Seorang pemuda seorang pemudi yang masih remaja, bagaimana untuk sampai kepada keadaan menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini bukanlah perkara yang mustahil ya, bukan perkara yang tidak mungkin untuk terjadi. Ya. Karena itu semua ada sebab-sebabnya. Dan kalau kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ya, untuk menunaikan sebab-sebab tersebut, insyaallah taala Allah akan berikan balasan dengan hati yang mampu mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga takut kepada Allah dan meneteskan air mata. Di mana seorang tatkala memperbaiki hatinya, bagaimana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mempelajari agama dengan sungguh-sungguh, ya, menuntut ilmu agama ini dengan sungguh-sungguh, sehingga akan mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, akan mengenal ma'rifatullah, akan mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, akan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, akan mengenal ya rububiyah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai Rabb, sebagai yang menciptakan, yang menghidupkan, yang memberikan rizki, yang mengatur seluruh makhluknya. Maka semakin kita mengenal rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin merasa bahwa kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mempelajari ya tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bahwa seluruh makhluk ini adalah berkewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah yang segala-galanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka berkewajiban untuk mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan semakin mengenal Allah, semakin mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba akan semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian semakin khusyuk, semakin tenang, ya, semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika seorang kemudian mengingat akhirat, kehidupan yang panjang. Dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an banyak sekali tentang kehidupan akhirat. Bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa, ataupun sebaliknya, balasan bagi orang-orang yang ya membangkang Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang durhaka dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kita mengetahui berbagai macam tentang kehidupan akhirat, berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan akhirat, maka akan semakin mudah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini adalah membutuhkan kesungguhan kita, usaha kita untuk terus kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hati yang tenang, hati yang khusyuk, hati yang selalu mengingat akhirat, hati yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada azabnya, sehingga dengan itu kemudian akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada derajat ya menangis karena Allah Subhanahu wa taala tatkala tidak ada orang lain ketika itu. Wallahu taala alam. Barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya kami berikan kesempatan, silakan bagi Anda yang ingin menghubungi kami 0218236543, sebutkan nama dan alamat Anda. Halo.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini di mana? Dengan Lukman di Bogor Barat. Lukman di Bogor Barat. Bogor Barat. Bogor. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini mau tanya soal gini. Kan ada saudara, seandainya ada saudara yang suka pinjam uang gitu, tapi itu yang saya ketahui kayaknya uangnya uang riba gitu. Iya. Udah gitu saya kan nggak mau menolongnya. Iya. Udah gitu dia memutuskan silaturahim. Iya. Gimana itu caranya Pak Ustadz? Iya. Saya kalau mau ke sananya, ke rumahnya saya malu gitu untuk mendekatinya gitu. Iya. Tolong nasihatnya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Lukman tadi. Iya. Ya. Ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya ya berbeda-beda. Ya, terkadang seorang diuji dengan dirinya sendiri, terkadang diuji dengan keluarganya, terkadang diuji dengan orang lain, dan itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala kita mampu untuk kemudian istiqomah dan terus ya bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ujian kita adalah ujian dengan keluarga kita. Ya, dengan saudara-saudara kita yang mungkin masih kerabat dengan kita, yang masih ada sambungan rahim ya, silaturahim ya, di mana kita disunahkan untuk menyambung ya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada kita semuanya untuk menyambung tali silaturahim, yaitu mereka-mereka yang masih ada sambungan rahim dengan kita, sambungan keluarga dengan kita, untuk kemudian kita bersabar ya menyambung silaturahim tersebut. Di antara ujian seperti yang Bapak sebutkan tadi, bahwa terkadang kita sudah berusaha untuk berbuat baik pada keluarga kita, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Ternyata mungkin dibalas dengan sesuatu yang tidak kita harapkan. Ya. Ketika kita menasehati dalam perkara agama kita, mengingatkan tentang perkara agama kita, ya tentunya kita dengan cara yang benar, dengan cara yang hikmah ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan, dan sampai pada derajat terakhir yaitu dengan berdialog ya, dengan berdialog yang baik, jidal dengan cara yang baik. Maka itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nasihati orang lain. Maka ada kesempatan kepada kita semuanya untuk kemudian menjadikan nasihat kita ini benar-benar sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara yang hikmah. Bisa jadi mungkin nasihat-nasihat kita belum masih ada sisi-sisi yang kemudian kita bisa perbaiki. Ya, cara-cara yang mungkin lebih baik dari cara yang sudah kita kerjakan, terus kita usaha. Ya. Dan kemudian untuk kemudian bertemu, menyambung kembali, ya adalah perkara yang insyaallah taala bisa kita usahakan dan kita mampu insyaallah. Ya. Terkadang kita dibayangi oleh berbagai macam bayangan-bayangan, kalau saya ke sana nanti demikian, kalau saya menyambung lagi nanti akan dikatakan demikian. Banyak kemudian mungkin bisikan-bisikan dari syaitan. Namun ketika kita niatkan karena Allah, benar-benar kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mengerjakan ini kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, masalah hasilnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah kemudian keluarga saya menerima, apakah saya kemudian bahkan mungkin dicaci atau bahkan mungkin saya diusir misalnya, maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mental demikian siap, ya jiwa ini siap untuk melaksanakan kebaikan tersebut, dan apapun yang kemudian
terjadi, kita sudah siap, insyaallah taala kita tidak akan berat kemudian untuk menyambung kekerabatan, ya, rahim kita yang punya tali rahim dengan kita, untuk terus kita dekat dengan mereka dan terus saling menasihati dengan saudara-saudara kita. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Ikhwatal Islam rahimani Allahu wa iyyakum, demikianlah tadi nasihat dan jawaban untuk kita semuanya dari Ustaz. Semoga bermanfaat, dan berikut kami angkat telepon kembali. Silahkan. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Silakan. Rasid, Pak. Iya. Silakan Pak Rasid di Jakarta. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, terkait dengan yang di Naumi tadi Pak Ustaz, 7 golongan itu. Ya. Apakah ketika mendapat naungan itu indikasi bahwa yang dinaungi ini akan masuk surga gitu Pak Ustaz? Ya. Kan waktu itu kan belum dihisap. Ya. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua Pak Ustaz, dalam pemahaman saya ketika dihisap itu kan amalan baiknya lebih banyak, dia akan masuk surga. Ya. Nah, tetapi saya di dalam bulan puasa itu ada Ustadz mengatakan tidak otomatis katanya Pak Ustadz. Ya. Ketika amalannya lebih berat gitu kan, yang baik, katanya ada juga orang itu masuk neraka dulu ketika masih ada dosa yang belum diampuni gitu Pak Ustadz. Nah, ini saya masih bingung ketika amalan baiknya lebih banyak tetapi kok masuk surga dulu katanya gitu. Masuk neraka dulu baru. Iya. Mohon pencerahan dari Pak Ustadz. 2 pertanyaan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasid di Jakarta, Ustaz. Ya, ya. Terima kasih Pak Rasid di Jakarta yang telah bergabung dengan kita. 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan kepada mereka. Apakah ini sebagai tanda bahwa mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Tentunya demikian. Tentunya demikian. Ya, ketika seorang berbicara tentang alam barzakh, ya. Di mana seorang sahabat yang ketika melihat kuburan beliau menangis. Ketika diingatkan dengan akhirat, tidak demikian. Maka dia mengatakan bahwa ini adalah pintu yang pertama untuk masuk di alam akhirat. Ketika mudah, maka perjalanan berikutnya akan semakin mudah. Dan ketika di sini sulit, maka perjalanan selanjutnya akan semakin sulit. Maka demikian pula orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kebaikan, rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ridha Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sehingga kemudian mereka ya akan mendapatkan kemudahan-kemudahan setelahnya. Ya, di antaranya adalah kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ya, masuk ke dalam surga bahkan tidak melewati hisab tersebut, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung masukkan ke dalam surganya. Itu semua adalah keutamaan bagi hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambanya yang mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tentang amalan yang lebih banyak kebaikannya namun juga ada kejelekannya, karena akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan mizan, timbangan pada hari kiamat. Ya. Maka dari dalil-dalil yang ada, ya baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang timbangan tersebut, ya menunjukkan bahwa ketika amal kebaikannya lebih berat daripada amal kejelekannya, ya maka disifati dengan berbagai macam sifat kebaikan. Ya. Oleh karenanya zahir dari dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa memang orang yang kebaikannya lebih besar, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada keadaan di mana antara kebaikan dengan kejelekan ini sama. Ya, Ashabul A'raf, ya. Di mana mereka keadaannya sama, antara kebaikan dengan kejelekan sama persis, tidak ada bedanya. Sehingga kemudian mereka mendapatkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu, ya, sampai kemudian mendapatkan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya zahir dari dalil-dalil tersebut bahwa orang yang amal kebaikannya lebih berat, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dosa-dosa yang ada
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sisi yang ini tidak kemudian kita bermain-main dengan syariat Allah ya. Ketika kita merasa bahwa saya ini beramal banyak, ya amal soleh saya banyak, ketakwaan saya banyak, ya sehingga kemudian saya bisalah untuk berbuat maksiat ya sedikit-sedikit, pasti nanti timbangan di akhirat ya akan lebih berat kebaikan saya misalnya. Tidak demikian, siapa yang menjamin? Siapa yang tahu ya bahwa kebaikan tersebut akan lebih banyak? Bisa jadi dengan satu dosa seorang kemudian ya akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala karena ternyata timbangan dosa ini jauh lebih berat daripada kebaikan yang ada pada dia. Sehingga jangan sampai kemudian terbawa oleh syaitan, oleh bisikan-bisikan syaitan yang kemudian membawanya kepada bermudah-mudahan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, berharap nanti timbangan kebaikannya jauh lebih banyak daripada kejelekannya. Wallahu taala a'lam bissawab ya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas nasihatnya untuk Pak Rosid di Jakarta yang bertanya di kesempatan pagi hari ini. Silakan di belakang Pak Rosid, kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana ini? Dengan Ajat di Jakarta Barat. Silakan Pak Azhar ya. Pertanyaannya begini Pak, kalau hubungan hamil terus nikah gitu Pak ya, terus di roja saya dengar boleh dinikah tapi orang yang menjinainya. Bagaimana kalau orang yang perempuan itu nggak dijinahi oleh lelaki itu, terus si lelaki itu tidak tahu, lantas dia menikah. Nah, itu bagaimana? Apakah batal pernikahannya atau bagaimana Pak Ustadz? Mohon keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami Ustaz? Iya. Ya. Terima kasih kepada Bapak yang ya ikut aktif pada pagi hari ini. Bercerita tentang pemuda sekarang yang atau keadaan sekarang ini yang fitnah begitu besar melanda kaum muslimin ya. Di antaranya dengan fitnah wanita ya, fitnah wanita. Sehingga banyak terjadi di kalangan para pemuda dan pemudi yang kemudian sebelum menikah mereka sudah hamil di luar nikah begitu ya. Ya. Kemudian pertanyaannya tadi bagaimana kalau si laki-laki ternyata tidak mengetahui bahwa si wanita itu sudah dalam keadaan hamil ya, kemudian dinikahi ya. Apakah itu pernikahan yang sah atau bagaimana gitu ya. Dalam masalah ini ada khilaf ya, ada khilaf. Kalau kemudian ternyata terbukti setelahnya kemudian dalam keadaan hamil yang itu sebelum menikah, ada sebagian yang mengatakan diperbolehkan untuk kemudian tetap melaksanakan akad ketika keadaan tersebut. Dan sebagian yang wallahu alam itu yang saya lihat lebih kuat adalah yang kedua, di mana akad tersebut adalah setelah dalam keadaan si wanita sudah melahirkan ya, sudah melahirkan, dan itu yang lebih kuat. Sehingga kalau memang tadi keadaannya demikian, setelah menikah ternyata ketahuan ternyata sudah hamil duluan sebelumnya, ya, wallahu taala alam. Kalau mengikuti pendapat yang pertama tadi itu dianggap sah ya, dianggap sah karena itu selama masih sesama tadi antara yang laki-laki dan perempuan memang yang pasangannya tadi ya. Ataupun pada pendapat yang kedua tadi ya, sehingga setelah kemudian melahirkan harus diakad kembali ya. Karena itu nanti berkaitan dengan nasab dari anak tersebut ya. Anak yang lahir di luar atau hamil karena di luar nikah tadi itu akan dinasabkan kepada ibunya dalam Islam, bukan dinasabkan kepada bapaknya. Waliyadzubillah. Maka ini adalah peringatan pada kita semuanya untuk berhati-hati ya, terutama kepada anak-anak kita, pada putra-putri kita untuk benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu untuk menjaga diri dan tidak terjadi yang seperti itu ya. Allahu alam. Jadi kalau kemudian mengambil pendapat yang kedua tadi, maka setelah kemudian melahirkan untuk diakad kembali ya, sehingga kemudian tidak ada keraguan di dalamnya dalam keadaan baik ya. Wallahu taala a'lam bissawab ya. Nah Ustaz, kita akan kembali membacakan pesan singkat yang telah masuk Ustaz.
Pertanyaan dari Ummu Rahma di Bekasi yang bertanya, Ustadz, saya jika berada di masjid merasa tenang dan tentram dan terkadang suka menangis apabila mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Apakah boleh seorang wanita menenangkan diri beribadah di dalam masjid, Ustadz? Mohon petuahnya, Ustadz. Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kepada pemirsa tadi dengan merasa tenang, merasa bahagia, merasa khusyuk, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika berada di masjid, dan bahkan sampai mampu untuk kemudian menangis karena Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah nikmat tersebut. Syukurilah nikmat tersebut. Karena tidak banyak orang yang demikian, ya. Maka jagalah dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tertipu, ya, merasa dirinya kemudian lebih baik dari yang lain, ya, merasa dirinya lebih dari yang lain, maka yang demikian akan menghapuskan kebaikan-kebaikan tersebut. Maka agar disyukuri dan terus istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan hukum seorang wanita berangkat ke masjid sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah bersabda, "La tamna'u ima Allahi masajidallah." Wahai para suami, ya, wahai para waliul amr, ya, para pemimpin untuk para wanita, janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian untuk berangkat ke masjid. Ya. Maka dari hadis ini syariatnya bahwa seorang wanita boleh berangkat ke masjid, namun dengan syarat, yaitu dengan izin dari suami atau izin dari walinya. Dan kemudian terjauh dari fitnah-fitnah yang ada. Baik itu fitnah terhadap dirinya, fitnah kepada wanita tersebut, ataupun fitnah untuk orang lain. Ya. Kalau ini semua terjaga, ya, dalam keadaan aman dari fitnah, dalam keadaan tidak membawa fitnah, tidak menjadikan fitnah, dan juga dapat izin dari suami ataupun izin dari wali tadi, maka silahkan kita berada di masjid. Dan ternyata demikian keadaannya ketika kita, ya, sampai di Masjidil Haram, ya, kita sampai di Masjid Nabawi misalnya, kita merasa di sana bahagia, tenang, khusyuk. Itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada, ya, di depan Ka'bah, ya, kita sedang tawaf, sedang sa'i misalnya, kita merasakan kebahagiaan, ketenangan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka disyukuri, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin sebagian tidak sampai di sana, mungkin hanya sampai di masjid-masjid kita saja. Namun juga Allah berikan ketenangan tersebut, khusyuk tersebut didapatkan misalnya, alhamdulillah, disyukuri, ya. Sehingga silahkan kepada para wanita ketika memang merasa itu mendekatkan diri pada Allah dan menangkan diri, dan ternyata semua syarat tadi bisa terpenuhi, diperbolehkan. Walaupun, ya, dengan catatan bahwa ibadah seorang wanita di dalam rumahnya, bahkan di dalam kamarnya, itu jauh lebih baik daripada ibadah di luar. Wallahu ta'ala alam, ya. Barakallahu fiik, Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya dari Abdullah yang bertanya, Ustaz, ketika seorang hamba pernah melakukan pelanggaran dari 7 golongan yang mendapat perlindungan Allah di mahsyar, apakah dia masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan hal tersebut, Ustaz, naungan tersebut, Ustaz? Baik. Ya. Terima kasih pertanyaannya, Saudara Abdullah, ya. Ya. Demikian keadaan seorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taubatu tajubbu ma qablaha." Sesungguhnya taubat seseorang itu akan menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Oleh karenanya, ketika seorang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dalam bertobat dan melaksanakan syarat-syarat taubatnya, sehingga kemudian akan mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala, akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu kemudian berkesempatan untuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu dari 7 golongan yang ada tadi, ya. Maka kesempatan terbuka luas, dan itulah kemudahan di dalam agama kita. Kalau kita melihat syariat-syariat sebelum umat Islam, ya, di mana, ya, taubat mereka itu harus dengan bunuh diri, ya, taubatnya Bani Israel, di mana akan diterima taubat tersebut, yaitu dengan kesungguhan, yaitu dengan bunuh diri, dan seterusnya. Ternyata Islam datang dengan wasat, ya, dengan tengah-tengah, syariat yang sempurna, menyempurnakan seluruh syariat yang ada. Dan taubat untuk umat ini adalah dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
dengan melaksanakan syarat-syarat taubat tersebut, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian diterima taubatnya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh bertaubat untuk terjadi setelahnya adalah amal-amal soleh, amal-amal baik, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan kebaikan, sehingga dosa-dosa yang lalu yang kemudian kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan mengganggu amalan kita untuk ke depan. Ada dosa-dosa besar yang itu memang kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh kita. Seperti seorang yang berwudu, maka setiap dari tetesan airnya akan menggugurkan dosa-dosanya. Orang yang berjalan ke masjid, maka setiap langkahnya akan menggugurkan dosa-dosanya. Itu semua adalah berkaitan dengan dosa-dosa kecil. Namun berkaitan dengan dosa besar, maka kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa tersebut, dan ketika semua syarat dari taubat tersebut ditegakkan, insyaallah taala taubat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, kita beri kesempatan satu lagi penelpon, silahkan sebelum kita tutup kajian ini di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Nur di Artiris. Silahkan Ibu Nur pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan apakah betul ada hadis yang mengatakan bahwa azab seorang mukmin itu terhenti-henti karena doa anaknya. Apakah betul demikian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu. Kaitannya dengan keadaan seorang yang sudah meninggal dan kemudian didoakan oleh keluarganya, oleh putranya, oleh anak-anaknya. Tentunya ini adalah keutamaan yang besar, bahwa di antara sifat anak yang soleh adalah mendoakan. Ketika Nabi menyebutkan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Ketika seorang anak Adam meninggal, maka seluruh amalannya terputus kecuali 3 perkara. Di antara 3 perkara tersebut adalah waladun saleh yad'u lahu, yaitu anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa di antara amal besar yang akan terus mengalir bagi orang-orang yang sudah meninggal adalah memiliki anak-anak yang saleh. Di mana mereka di antara amal besarnya anak saleh adalah mendoakan orang tua. Adalah secara keseluruhan bahwa seluruh amal baik anak kita, putra-putri kita, bahwa di situ ada andil kita untuk kemudian mampu beramal saleh, maka itu pun akan mengalir kepada orang tua. Terlebih lagi dengan yang disebutkan oleh Nabi tadi, yaitu dengan mendoakan, maka ini akan sampai kepada orang tua kita. Dan makna daripada amal saleh yang mengalir tadi, bahwa itu doa yang dipanjatkan anak untuk orang tua, maka wallahu alam, zahir dari hadis tersebut adalah bahwa makna demikian, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keringanan kepada orang tua yang kemudian mungkin sedang menghadapi ujian dari Allah, sedang mendapatkan adab di alam barzakh misalnya, maka itu semua akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin bisa jadi itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terkait khusus dengan dalil yang bahwa itu akan menjadikan adab ataupun siksa itu terputus-putus, saya belum pernah mendapatkan hadisnya. Tapi kalau kita kembali kepada hadis yang 3 amalan yang akan mengalir tadi, itu maknanya demikian. Oleh karena kita bersungguh-sungguh untuk mendoakan orang tua kita. Dan bakti seorang anak, birrul walidain, berbaktinya seorang anak kepada orang tua ketika sudah meninggal adalah dengan mendoakan mereka. Dengan kita istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tua akan mendapatkan pahala dari amal tersebut. Terlebih lagi dengan kita bersungguh-sungguh mendoakan orang tua kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Terima kasih Ustaz, dan ini merupakan pertanyaan terakhir dari Bu Nur tadi. Mohon ikhtitamnya Ustaz. Silakan. Baik. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri kita
sehingga kita mampu bersemangat untuk meraih ya 7 golongan tadi yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, maka ini kesempatan bagi kita semuanya ya untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk mengikhlaskan seluruh amal ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggalkan perkara-perkara yang kemudian mengotori hati kita, perkara-perkara yang menjadikan kita tidak senang ya dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maksiat-maksiat dan dosa-dosa segera kita tinggalkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah kita semuanya untuk kemudian memiliki satu sebab untuk mendapatkan di antara 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, mampu istiqomah dan mengakhiri dari kehidupan dunia kita dengan husnul khatimah dan akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab.